Terdiagnosa kanker tahun 2011. 2011 sekitar bulan Maret 2011 kalau nggak salah. Kebetulan ketemu waktu itu pertama kali tahu ada benjolan di otak tuh cuma ada pikiran kayak terima kasih Tuhan saya tahu. Saya secara kebetulan gitu meraba di bagian payudara ada benjolan. Saya coba bilang Tuhan terima kasih saya tahu ada sesuatu gitu kan. Karena kakak kebetulan 3 bulan sebelumnya operasi ada benjolan juga, ada daging apa? Kalau dibilang tumor lah, tumor jinak gitu. Jadi kayak saya, ini apa ya? Makasih Tuhan saya sudah tahu. Ke dokter, kebetulan juga ketemu sama teman SMP yang lagi praktek di poliklinik di Sanglah gitu. Jadi kayak itu sih kayak teman deh gitu. Akhirnya ditanya kenapa, terus dia bilang yaudah nggak usah ngantri lagi, langsung saya yang tangani gitu. Karena pas dia memang kebetulan dokter onkologi spesialis di situ. Jadi ya pengobatannya karpet merah, saya ketemu dokter, enak, langsung karena teman segala macam. Semua saya lakukan, ya indah aja sih. Jadi dia dari awal saya sudah, saya tanya gitu loh, ini apa ya, dari hasil itu dia menjelaskan bahwa ini hanya ada dua kemungkinan, jinak atau ganas. Dia bilang, kalau jinak sudah operasi selesai sampai di sini dia bilang. Tapi kalau ganas kamu harus operasi pertama, operasi kedua harus kemoterapi, harus radioterapi dan pengobatan lain disusulkan dengan hasil lab. Gitu. Oke, saya bilang. Saya masih waktu itu ya sudahlah gitu kan, mempersiapkan dirilah untuk kemungkinan terburuk. Di saat vonis pun saya datang sendiri ke dokter dan dia agak kaget sih. Saya nggak tahu kalau memang kondisi seperti itu harus pendamping yang dikasih tahu hasilnya gitu loh. Dia cuma nanya sama siapa, sendiri. Saya bilang beneran sendiri? Ya sendiri, saya bilang. Tapi saya harus bacain hasilnya, dia bilang. Ya bacain aja, saya bilang. Dia narik nafas panjang, dia cuma bilang hasilnya positif. Terus saya bilang itu, ya untungnya dia masih gitu kan, kayak membuat sesuatu yang membahagiakan lah gitu. Ya untungnya belum nyebar, dia bilang masih di dagingnya itu aja, dia bilang itu. Oh, ya abis itu saya harus apa? Tuh. Ya kamu harus operasi gini-gini. Oke, saya bilang. Dia coba bilang, kamu oke, maksudnya nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah abis ini operasi ini kan. Ya gitu. Saya waktu itu kabarin suami yang lagi bekerja, kayaknya dia yang di situ yang lebih tegang. Terus saya bilang hati-hati ya di jalan, dia bilang oke, gitu. Udah saya pulang, sampai di rumah sih sempat kayak cancer ya, gitu. Sempat yang kayak kayak seperti orang ini cancer. Gue mati, gue ini gitu, mesti ada pikiran seperti itu. Cuma saya bilang, saya sempat kayak masuk kamar, matiin lampu, mojok. Memang berusaha gaya dramatis dikit kan, mojok, duduk. Mau bilang menangis, nangis, tapi gimana gitu kan. Saya bilang, kamu gak bakalan mati kok, hanya dengan ini gitu. Orang tuh kayak udah ditentuin kalau orang memang lu mati karena ini, ya mati aja. Kalau memang lu ini apa maksudnya, kalau orang mau mati itu nggak harus cancer gitu loh. Jadi ya udah, saya bilang. Kalau bilang takut matinya, kalau boleh saya bilang enggak sih. Saya cuma ini juga mungkin karena sudah saya mindset dari awal bahwa kemungkinan ganas itu ada. Jadi kayak di sini tuh udah oke, kalau ganas kamu harus begini. Cuma di situ kayak saya
apa ya, pengen jadi manusia aja yang divonis kanker, yang berusaha kuat tapi ternyata memang nggak kuat gitu kan. Sempet yang, oh iya gitu. Tapi saya bilang, kamu punya anak, kamu nggak harus mati kok hanya dengan ini. Gitu. Jadi apa ya? Saya berusaha untuk kuat dan fight di depan anak-anak saya. Sebelum sakit saya memang pengen belajar, kalau orang bilang meditasi gitu ya. Cuma saya belum nemu gitu. Dan saya orangnya nggak terlalu yang mencari harus di mana sih ada tempat belajar, di mana ini gitu. Nggak. Kenapa meditasi? Apa ya? Entah, pokoknya saya pengen tahu orang meditasi itu apa sih gitu loh. Pernah diajarkan sama saudara, tapi kok kayaknya terlalu ribet ya, terlalu harus begini, harus begitu, harus ngapal begini, harus ngapal begitu. Enggak deh gitu, saya maksudnya nggak tipe yang pengen sih, tapi nggak tipe yang harus belajar terus ngapalin tuh enggak gitu loh. Dan itu cuma 2 kali saya coba, clear, nggak mau nyoba lagi. Dan waktu saya sakit, mertua pun sama ya saudara gitu, udah nyoba aja ke alternatif gini. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya ke dokter aja, saya bilang, karena secara teknis cancer itu walaupun saya tidak baca itu harus dengan medis gitu. Jadi waktu itu ya udah diserahkan ke saya berobat. Kalau secara psikis sih saya belum tidak khusus mencari ya. Jadi waktu itu 2013 teman sih ngajakin gitu loh. Ayo ini yuk ikutan kayak healing gitu loh. Karena ada temennya kakak ngasih tahu, itu loh dia bilang waktu itu Bunda Arsaningsih, waktu itu sih bukan dia bilang Bunda, itu loh belajar kayak istri saya, dia bilang gitu. Dia itu ngobatin dirinya sendiri, maksudnya belajar sesuatu yang bisa ngobatin dirinya sendiri. Jadi dia nggak kemana-mana, dengan cara yang dia pelajari dia bisa ngobatin diri sendiri, dia bilang gitu waktu itu. Minta dong kontaknya, saya bilang. Saya pegang. Cuma sekian tahun saya nggak pernah menghubungi kontak yang ada di ini, yang dikasih. Sampai suatu saat temen 2013 yang ngajain, waktu itu, Ri, ke situ yuk, dia bilang. Kemana? Belajar ini, di situ belajar meditasi, bla 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 bla. Yang memang dari dulu pengen tahu how meditasi itu seperti apa gitu kan. Yaudah ikut aja gitu. Pas ini siapa? Ini loh. Lah ini kan kontak yang dulu dikasih ke saya gitu loh. Yang sekian tahun dulu dikasih ke saya gitu. Akhirnya ikut. Ya asal pengen tahu aja sih sebenarnya. Cuma pas ikut, oh ini. Oh enak ya. Oh banyak ohnya sih. Nggak terlalu ribet. Ekspektasi. Nggak terlalu. Gitu kan, ya kalau orang bilang meditasi kan yang duduk nyaman, bersila, harus di tempat begini, harus begitu. Yang saya dapat di situ banyak sih selain itu gitu loh. Oh pelajaran yang itu tuh ini toh. Oh ini tuh yang terpenting sih waktu itu masih cara bahwa pikiran, rasa itu membentuk hidup kita. Gitu. Yang menjadikan hidup kita seperti ini tuh bukan orang lain, tapi kita. Gitu. Kasarnya saya sebagai orang Hindu, karma itu benar-benar detail diajarin. Jadi saya tahu, oh inilah sebabnya. Oh ini, maksudnya hidup saya begini. Oh ternyata saya itu punya karakter pemarah, punya waktu itu diukur
oh ya kamu radiasi saat itu marahnya kecil, tapi kok nggak ada cintanya gitu kan. Oh nggak ada cintanya gitu kan. Iya gitu. Terus ikut lagi, kayak ini yang saya cari simple gitu kan. Yang waktu pertama kali saya ikut mungkin tidak seperti sekarang ya ininya, detail pembelajarannya. Waktu itu saya ikut meditasi solar reflection ini sebenarnya kan simple, mengajarkan kita mengolah rasa, mengolah pikiran, terutama di saat saya memang survival, itu mengelola stres, mengolah tegang, marah, yang menyebabkan stres lah apapun itu yang terpenting. Karena yang saya tahu bahwa sel cancer itu akan aktif di saat kita stres, di saat kita tumpukan tegang itu banyak. Akhirnya saya tahu ini sangat-sangat membantu, komplementer, membantu dalam proses saya bisa survive. Karena kan cancer itu bukan penyakit yang bisa sebulan 2 bulan sembuh hanya dengan 1 kali minum obat, 2 kali minum obat sembuh. Gitu. Ini perlu waktu yang sangat panjang dan orang bertahan 20-25 tahun pun kemungkinan itu aktif lagi nyebar itu masih ada. Jadi itu yang memang saya benar-benar harus jaga untuk tidak aktif lagi gitu. Untuk ya dengan mengolah rasa, dengan mengolah pikiran untuk damai, untuk selalu bahagia. Dan dengan itu saya jadi terhindar dari stres. Kalau cancer dibilang bersih, nggak bisa ya. Tapi setiap waktu itu di awal kan harus ada tahap 6 bulan sekali, setahun sekali, itu setiap cek lab, setiap ini aman gitu loh. Tidak ada perkembangan yang negatif lah sampai saat ini gitu kan. Itu sih yang saya masih bersyukur sekali, apalagi dengan dibantu soul reflection ini gitu kan. Dan yang terpenting di sini yang membuat saya lebih menerima sakit ini sih sebenarnya dengan soul reflection ini, terutama dengan metode soul meter, saya tahu sebenarnya karakter buruk saya yang pemarah itu yang sebenarnya ya mungkin dengan yang pemarah, yang saya pendem, walaupun pemarahnya saya nggak, ya pastilah ada yang duar, ada yang dipendam, tapi pendaman sekian tahun itu yang ternyata gen cancer saya aktif. Di situ yang saya lebih, ini loh yang saya benar-benar harus hindari, yang saya harus kelola. Dan saya bersyukur bisa ketemu aja. Tetap setiap saat, setiap detik berusaha untuk bahagia, karena ternyata bahagia itu terlihat mudah, tapi itu perlu effort, perlu usaha untuk menjaga bahagia dan damai. Dan tentunya karena sudah pernah sampai di tubuh fisik, itu pun saya sering diingatkan untuk tidak memforsir ya sebenarnya, menjaga tubuh fisik ini untuk bisa, ya kalau kita bilang menyelesaikan tugas karma, menyelesaikan hidup ini dengan ya harus selesai sampai tujuan itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih atas
undangannya untuk bisa memberikan sedikit pengalaman dalam menangani kasus penyakit yang dialami oleh Ibu Gung Tuni, yang kebetulan adalah kawan saya SMP, ya, dan tidak sengaja ketemunya. Perkenalkan dulu, nama saya Putu Anatusta Adiputra. Saya dokter spesialis bedah, konsultan onkologi. Onkologi itulah bagian yang menangani kanker. Jadi saya sudah berpraktek sebagai dokter bedah onkologi sejak 2010. Dan saya sebelumnya latar belakangnya spesialis bedah sejak 2007, tamat dokter tahun 2000. Jadi sebagai praktisi medis sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, untuk keseharian memang ya bekerja menangani kanker. Mungkin itu untuk basic saya yang bisa dijelaskan. Jadi waktu itu 2011 saya tugas di Poli waktu itu kalau nggak salah. Jadi saya supervisi di Poli. Lihat Ibu Gongnya nggak sengaja nih, lihat, loh kok kayaknya saya kenal gitu. Jadi saya lihat, oh benar nih teman saya SMP kelas F gitu. Saya kelas B. Nah, ketemu saya tanya, kenapa ini ada benjolan? Begitu tahu ada benjolan ya sudah saya ambil alih. Yang tadinya ikut pola antrian yang sesuai aturan lah. Jadi saya periksa sendiri langsung, saya tangani, kemudian kita mulai dari diagnosis ya. Jadi kan memang harus diagnosis dulu ya. Jadi kalau kanker itu harus diagnosis, dan diagnosisnya itu mengambil sampel dari tumor itu sendiri. Nah itu kita lakukan waktu itu, mengambil sampel, terbukti kanker. Nah setelah terbukti kanker, kita lakukan tindakan. Jadi diagnostik dalam kanker harus pasti dulu. Jadi tidak bisa main duga-duga terus operasi, tidak bisa. Jadi kita membuktikan secara nyata dulu bahwa itu adalah sel kanker. Gimana ya, itu jaringan itu diperiksa di bawah mikroskop. Jadi udah jelas kanker, kita buktikan kanker, kita lakukan penanganan. Singkatnya seperti itu, walaupun dalam prosesnya mungkin banyak pertimbangan dan sebagainya. Nah waktu itu terdiagnosa sebagai kanker payudara stadium 2. Stadium 2 waktu itu. Dan selanjutnya setelah pertama kali yang dijalani adalah operasi pengangkatan tumornya. Operasi pengangkatan tumornya di sebelah kanan kita lakukan operasi. Waktu itu saya pilihkan operasi yang mempertahankan payudara. Ada berbagai macam operasinya, tapi yang saya pilihkan waktu itu karena masih dimungkinkan, dan kemudian kita lanjutkan dengan kemoterapi waktu itu, kalau tidak salah. Sambil mempersiapkan terapi radiasi yang seharusnya memang juga sudah di planning dari awal. Jadi radiasi ini akhirnya, kalau seingat saya waktu itu di Jakarta dilakukan, karena waktu itu di Denpasar ada kendala ya. Kendalanya waktu itu kalau tidak salah antrean yang cukup panjang, dan juga alat yang sedikit berbeda. Artinya fasilitas yang ada di kita waktu itu belum sebaik yang ada di Jakarta. Jadi kalau disuruh milih yang lebih baik waktu itu ya di Jakarta, ya kita kalau ada yang lebih baik ya kita tawarkan yang lebih baik. Kira-kira itu berlangsung setahun ya. Setahun kemudian dilanjutkan dengan pengobatan hormonal. Pengobatan hormonal berupa tablet. 5 tahun. Kemudian lulus 2017. Pengobatan hormonal itu maksudnya lulus adalah selesai 2017, dan setelah itu tidak pakai obat lagi. Jadi termasuk cancer survivor yang sudah lulus artinya. Biasanya kita di dunia cancer itu angka harapan hidup 5 tahun yang kita pakai. Dalam dunia cancer tidak ada istilah sembuh ya. Yang ada adalah angka ketahanan hidup. Bahasa Inggrisnya survival.
Jadi 5 years survival istilahnya. Jadi 5 years survival ini pada masing-masing kanker berbeda, pada masing-masing stadium berbeda. Jadi nggak sama pasien yang satu dengan pasien yang lain. Dan itu semua berdasarkan data. Jadi misalnya sebagai contoh, kanker payudara stadium 1, in general ya, itu angka harapan hidup 5 tahunnya 80%. Kemudian kanker payudara stadium 4, secara umum angka harapan hidup 5 tahunnya itu hanya 20%, kebalik. Jadi pesannya adalah semakin dini semakin bagus. Semakin dini stadiumnya semakin bagus. Itu kira-kira yang bisa kita share untuk semua kalangan ya. Jadi datanglah pada stadium dini, jangan pada stadium lanjut. Karena angka harapan hidup juga lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Istilahnya memang tidak bisa dikatakan, oh ya sembuh, cure, gitu, tidak bisa. Itu karena kenapa? Ada juga yang kambuh setelah 19 tahun. Ada juga yang kambuh setelah tahun-tahun kemudian. Jadi istilahnya terkontrol lah. Kalau dalam bahasa medis itu terkontrol dalam arti tidak didapatkan bukti adanya kekambuhan. Tapi tidak berani mengatakan oh 100%, tidak berani. Karena ada banyak faktor yang tidak kita ketahui. Jadi istilahnya ada faktor di dalam tubuh yang akan menginjus terjadinya lagi. Ya, yang menginjus terjadinya kanker lagi. Karena kan sebetulnya sel kanker itu sel tubuh sendiri. Ya, sel kanker itu bukan dari luar. Bukan dari luar. Jadi kita memusuhinya dia. Jadi kadang-kala kita ya fase pertama ya orang dibilang terdiagnosa kanker pasti menolak dia. Kok saya yang kena gitu. Kenapa saya yang sudah pola hidup sehat bla 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 macam-macam. Jadi penolakan pertama. Marah dan sebagainya ya. Kemudian mulai tawar-menawar. Tawar-menawar. Jadi kalau saya sembuh saya harus begini. Jadi kalau saya menjalani pengobatan maka saya bisa sembuh dan sebagainya. Mulai tawar-menawar. Akhirnya menerima dan pasrah. Nah itu adalah fase-fase yang biasa dilalui oleh pasien-pasien cancer. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan saya harus memberikan sesuatu yang masuk akal dalam arti sel kanker itu bukan makhluk asing, itu sel kita sendiri. Tapi sel kita sendiri yang berperilaku tidak baik. Yang harusnya sel satu jadi dua, satu mati, satu mengganti. Nah ada pola kematian yang terstruktur juga ya. Jadi ada sel yang membelah anaknya, yang tua mati. Dan itu semua terprogram dengan rapi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah sekarang ada satu yang nakal. Dia belah tapi dia nak mati. Makin tumpuk kan. Nah itulah yang membentuk suatu massa atau suatu tumor di jaringan kita sendiri. Nah erat kaitannya juga dengan kenapa itu bisa terjadi. Ada mekanisme di dalam tubuh kita di mana kalau ada sel yang begitu biasanya ada yang ngabisin. Kita juga punya patroli di dalam tubuh kita ya, yang namanya sel imun, sel imunitas ya. Itu sebenarnya yang kontrol, yang mengontrol kalau ada yang berperilaku tidak baik langsung ditangkap dan dihancurkan. Dalam dunia medis kalau sel imun ini juga agak lemah, nah, ibaratnya tentaranya kita lemah, jadi yang nakal bisa merajalela. Nah, itu juga yang salah satu yang mempengaruhi berkembangnya dan kesembuhan dari atau tertangani dengan baiknya pasien-pasien dengan kanker itu. Ya ini memang unik ya. Jadi ada 2 faktor ya. Yang kalau secara umum kita jawab pasti 3 faktor. 1 faktor penyakitnya, 2 faktor pasiennya, 3 faktor pelayanan kesehatannya. Itu di mana-mana pasti begitu. 3 yang mempengaruhi. Kita mulai bahas dari misalnya penyakitnya. Penyakitnya dalam dunia kanker payudara ada berbagai macam subtipe namanya.
subtipe daripada kanker payudara, dan subtipe ini menentukan penyakitnya beda-beda. Kalau yang misalnya subtipe yang hormonal itu biasanya dengan agresivitasnya atau progresivitasnya itu yang paling rendah. Ada juga tipe yang lain yang lebih agresif. Misalnya contohnya begini, ibu A dan ibu B. Ibu A ini munculnya udah 5 tahun, tapi dari sebesar biji kacang sampai sebesar bola tenis itu munculnya 5 tahun. Kalau ibu B itu munculnya 6 bulan yang lalu sebiji kacang dan sekarang sudah sebesar bola tenis. Tentu saja pertumbuhan yang ibu B ini jauh lebih cepat. Nah itu di situ kita bisa dapatkan jenisnya berbeda, subtipenya berbeda. Itu pertama. Jadi dari jenis penyakitnya, dari subtipe daripada kanker payudaranya. Itu kebetulan dari Bu Gung Tuniknya adalah yang tipe yang itu, yang hormonal. Ya. Yang kedua adalah dari penderitanya. Tipe pasien yang kan banyak ya kepribadian pasien, yang ada yang depresi, ada yang cemas begitu tahu, ada yang ya sudahlah kita terima aja. Nah, yang kebetulan yang waktu itu saya kenal sudah lama ya, memang cuek, cuek jalanin kemo ya, cuek ya jalanin aja ya. Yang begitu malah yang termasuk yang imunnya bagus. Kenapa demikian? Kalau yang dia pemikir, depresi, dia akan memikirkan, wah saya sakit, begini bagaimana saya besok, yang jauh-jauh dipikirkan. Itu padahal belum terjadi ya, bagaimana nanti anak saya, gimana keluarga, macam-macam pikirannya. Jadi itu yang pemikir. Ini menurunkan imun, penyembuhan pasti terganggu. Kemudian ada yang tipe yang takut, belum apa-apa takut. Sehingga mau operasi cancel, wah takut dan sebagainya. Nah ini juga mempengaruhi. Nah, jadi tipe yang bagus itu adalah tipe yang oke, saya percayakan kepada orang yang merawat, ahli. Kita bukan ahli, kita penderita, ya sudah jalan. Jadi yang tipe pasien yang menerima, kemudian ya sudah kita jalani. Kemudian yang pasrah, yang cenderung cuek, itu malah lebih bagus. Karena relatif imunnya lebih bagus gitu loh. Jadi saya pernah ketemu pasien yang paginya kemo, siangnya udah kerja. Itu ada. Tapi ada juga pasien yang paginya kemo, harus berhari-hari di rumah, nggak bisa bangun gara-gara efek samping kemoterapi. Ini juga menjadi suatu yang membedakan antar satu pasien dengan pasien lain. Dan faktor ketiga adalah akses. Akses terhadap pengobatan. Tentu saja kalau Gung Tunik tinggalnya jauh ya, misalnya di tempat yang terpencil, aksesnya jauh. Orang mau ke dokter aja susah. Apalagi suruh bolak-balik. Nah, aksesnya di Denpasar, kita memiliki fasilitas yang cukup memadai. Bisa kemoterapi, bisa operasi yang macam-macam. Kemudian ahlinya juga banyak. Memang waktu itu kita memilih, radioterapi sebetulnya ada di Bali. Waktu itu tahun 2011 saya ingat mesinnya tipenya yang di rumah sakit, waktu itu di rumah sakit Sangla saya masih ingat, waktu itu saya bandingkan dengan yang ada di Jakarta, tipe mesinnya beda. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya saya jawab terus terang yang lebih baik deh. Tapi yang sekarang udah sama baiknya. Cuma antrean juga banyak ya, waktu itu kita pilihkan biar tidak ada jeda antar pengobatan, kita berangkatkan aja, kalau memang ada akses langsung. Itu juga merupakan suatu rangkaian terapi yang tidak terputus. Itu juga menyebabkan sel-sel kanker itu nggak sempat tumbuh, sudah dihajar. Sehingga menjadi istilahnya, kalau waktu itu nggak ada kesempatan lah buat kambuh gitu ya. Itu adalah faktor-faktor yang sangat mendukung apa yang terjadi pada Gung Tuniknya itu. Sehingga sampai sekarang kita bisa ketemu, masih sehat, masih suka bercanda. Ya? Jadi itu yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Dan itu bisa share kepada yang lainnya. Iya, jadi
Boleh dikatakan demikian. Ya, jadi faktor kesembuhan itu bukan hanya obat, tapi juga badan sendiri. Menerima tidak, kemudian bagaimana membentuk imunitas yang kuat. Itu termasuk dari dalam diri sendiri. Jadi memang secara psikologis ya itu juga sudah dibuktikan dengan berbagai macam penelitian yang dilakukan mungkin terhadap pasien-pasien ya, baik itu kualitas hidup, kemudian tipe psikologis pasien itu sangat mempengaruhi bukan hanya respon terhadap terapi tapi juga prosesnya. Beberapa pasien tidak sanggup menjalani 6 siklus kemoterapi, ya di siklus keempat udah nyerah, kalah gitu ya, karena efek samping, karena apa? Itu terkait juga dengan bagaimana psikologisnya pasien ya. Tapi mereka-mereka yang sudah jalani lagi 2 aja, sudah 4 lewat aman. Nah kadang-kadang yang begitu bagus, yang begitu lebih bagus. Nah kita memberikan terapi nggak sembarangan ya, semuanya berdasarkan evidence. Jadi saya tadi bicara bahwa stadium 1, stadium itu semua ada angkanya. Kita bicara bukan bicara testimoni nih, tapi bicara angka evidence, bukti ya, yang kita sudah pelajari. Nah itulah bedanya dunia medis dengan alternatif. Kalau alternatif mungkin angka itu belum dia punya. Tapi kalau dibilang kita bukan pengobatan kita itu tidak berasal dari alternatif. Awalnya semua berasal dari situ. Cuma setelah dapat angka menjadi suatu pengobatan yang berbasis bukti. Jadi ini sebegini, kalau dilakukan terapi sekian persen bagus, sekian persen yang tidak respon gitu. Jadi semuanya berdasarkan angka, bukan hanya sekedar cerita-cerita gitu ya. Semuanya ditulis, masuk ke jurnal ilmiah dikumpulkan, sekian ribu pasien, itu jadi bukti. Kira-kira itu yang membedakan pengobatan barat dengan pengobatan timur. Pengobatan bukan berarti pengobatan kita jelek, tidak. Ilmu medis timur hanya kurang angka saja menurut saya. Bisa menjadi suatu yang komplementer, berarti apakah itu? Komplementer tetap diterima, ya. Komplementer tetap diterima dalam arti bukannya tanpa efek sama sekali ya, tapi hanya bagaimana terapi komplement itu bisa menjadi terapi utama in the future, karena posisinya itu harus dibuktikan dulu. Seperti contoh. Saya bukan menghakimi, tapi fenomena akar bajakah. Pasti pernah dengar. Fenomena akar bajakah kan, wah, itu hanya keingintahuan anak SMA terhadap fenomena yang terjadi pada neneknya. Neneknya nggak mau berobat medis. Terus ada resep timur akar bajakah. Minum, direbus dan sebagainya. Oh, tumornya mengecil. Berarti di akar bajakah itu ada sesuatu yang berpotensi untuk membunuh sel kanker. Nah sekarang dengan serta-merta orang mengganti pengobatan menjadi dengan pengobatan, bukannya kita enggak melarang ya, tapi belum apa zat aktifnya, berapa dosisnya, dicobakan dulu pada binatang, orang coba, kemudian dipasarkan, masih ada proses. Jadi semuanya harus melalui uji. Jadi uji yang namanya uji klinik namanya ya. Nah ini enggak pendek, waktunya panjang. Sampai bisa dibentuk pabrikan. Jadi sebenarnya obat-obat kemoterapi yang kita gunakan sekarang itu asalnya semua tumbuhan. Semua tumbuhan. Ya enggak usah jauh-jauh, tablet kina ya untuk malaria. Itu dari pohon kina. Cuma sekarang kalau mau pakai dari pohon kina, berapa banyak pohon yang ditebang hanya untuk menghasilkan obat itu. Jadi prosesnya adalah mencari zat aktif dibuat secara pabrikan dengan teknologi. Nah di sini orang lain berperan, bukan dokter lagi. Teknologi. Nah teknologi apa yang dipakai? Nah ini banyak ada di sana. Jadi
ahli-ahli kimia di sana berperan. Bagaimana membuat zat aktif ini dalam bentuk pabrikan. Di situ ada peran ahli teknik kimia misalnya. Buat obat, diproduksi dalam jumlah besar. Jadi pohonnya selamat, obatnya bisa dibuat dalam produksi besar. Inilah yang membedakan sebetulnya. Betul sekali. Jadi selain pengobatan, diri sendiri juga, kemudian bagaimana proses. Karena pengobatan kanker kan enggak sekali ketemu. Kalau misalnya batuk pilek mungkin 1 kali 2 kali lah ya, sudah selesai. Jadi akhirnya mau tidak mau kami dokter yang bergerak dalam bidang cancer yang harus ketemu pasien berkali-kali, kita masuk ke dalam psikologisnya, kita harus mengerti. Jadi holistik, jadi istilahnya holistik, jadi harus mengetahui apa yang menjadi latar belakang dan sebagainya. Oh, ibunya kerja di mana, dan ya kenal sama pasien itu lebih dekat karena berkali-kali kita ketemu. Disinilah kita harus bisa ya empati namanya ya. Jadi kita harus bisa empati kepada setiap pasien yang kita rawat. Utamanya adalah pasien-pasien yang akan long term, yang panjang bersama kita. Karena kita tahu pengobatan kanker itu tidak 1-2 kali, tapi prosesnya panjang. Kekambuhan. Setelah seorang pasien itu dilakukan terapi kanker, maka biasanya kita akan melakukan yang namanya screening ulang. Ya, screening ulang. Jadi dalam bahasa medis kita sebut sebagai restaging. Jadi melihat apakah di dalam tubuh pasien ini masih ada yang tersisa. Nah, itu setelah komplit ya, setelah terapi komplit. Metodenya mulai yang sederhana sampai yang canggih. Kalau yang sederhana mungkin yang kita lakukan di Denpasar dengan foto ronsen paru-paru atau foto ronsen dada ya, untuk melihat apakah paru-paru ada penyebaran, melakukan USG pada hati untuk melihat apakah di hati ada penyebaran, atau kita melakukan ronsen tulang untuk melihat ada nggak penyebaran pada tulang. Tapi itu metode yang konvensional. Metode yang lebih canggih misalnya kita kirim pasien ke fasilitas PET scan namanya ya. Dan itu canggih, dia akan scan dari atas sampai bawah. Kalau itu terbukti bersih, maka boleh saya katakan bahwa saat ini adalah disease free atau penyakitnya sudah bebas penyakit ya, bebas penyakit pada pasien. Nah, apa yang menyebabkan dia kembali? Nah ini sekarang, yang paling sering kambuh itu adalah bila penyakit tersisa. Penyakit tersisa itu misalnya di lokasi pembedahan tidak bersih. Itu sangat cepat kambuhnya. Dalam hitungan bulan biasanya sudah kelihatan. Di lokasi pembedahan misalnya gitu. Itu penyebab kekambuhan di dekat sana. Atau di sekitarnya, di kelenjar getah bening sekitarnya. Nah, itu juga akan kambuh dalam waktu cepat. Nah, kalau yang ada di darah, nah sel kanker itu ketika dia berada di darah, dia berputar. Nah, dalam sirkulasi, sebelum dia hinggap di paru, hinggap di mana, dia berputar. Kalau dia dalam fase yang aktif, itu akan ketemu kemoterapi, biasanya dia mati. Jadi tujuan kemoterapi adalah untuk membasmi yang ada di sirkulasi atau yang ada di darah. Kalau tujuan pembedahan lokal, yang ada di area lokal. Tujuan radiasi juga lokal dan sekitarnya. Kemudian kalau terapi tablet hormon itu sifatnya juga di darah, mencegah kekambuhan yang dari darah. Tapi ada sel kanker yang sedang tidur. Nah ini yang seperti beruang kutub, dia dormant. Dia tertidur. Nah tertidurnya ini yang kita tidak tahu. Berapa lama dia tertidur? Ada yang 1 tahun, ada yang 2 minggu, ada yang bertahun-tahun. Nah ini yang menjelaskan kenapa ada kekambuhan setelah periode waktu yang lama. Misalnya ada yang 19 tahun baru kambuh.
Bisa karena sel tidur itu, atau bisa karena pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru yang diinjus oleh seperti tadi misalnya faktor-faktor risiko. Nah, faktor-faktor risiko pada kanker payudara paling banyak adalah faktor risiko hormonal. Jadi faktor risiko hormonal yang paling banyak. Apa sih? Seperti apa sih contohnya faktor risiko hormonal itu? Gitu misalnya ditanya itu. Apakah dari makanan? Apakah dari ini? Sebetulnya sih pada kanker payudara faktor risiko hormonal itu adalah estrogen. Itu yang paling tinggi. Estrogen itu apa sih? Estrogen itu adalah hormon yang dihasilkan oleh indung telur. Di mana di satu sisi dia diperlukan oleh seorang wanita, tapi di sisi yang lain bila terlalu berlebih dia adalah faktor risiko untuk timbulnya kanker payudara. Namanya faktor risiko bukan pasti. Jadi begini misalnya, seorang wanita yang punya anak pertama setelah 35 tahun, berisiko lebih tinggi untuk terkena kanker payudara dibandingkan dengan mereka yang umur 20 sudah punya anak. Nah, kenapa itu penting? Karena dominasi hormon estrogen ketika hamil dan menyusui itu akan turun. Paparan estrogen ini itu dimulai sejak seorang wanita itu mulai haid. Jadi haid yang cenderung lebih dini akan berisiko lebih tinggi. Haid yang memanjang, artinya di umur 55 masih haid, itu cenderung lebih tinggi. Jadi estrogen itu ibaratnya pisau bermata dua. Jadi faktor risiko itu. Kemudian juga jumlah paritas atau jumlah anak juga menjadi faktor risiko. Misalnya lebih banyak punya anak dianggap lebih mengurangi paparan estrogen dibandingkan dengan yang tidak punya anak. Jadi studinya sudah ada. Wanita yang tidak punya anak akan mendapatkan risiko, bukan pasti ya, mendapatkan risiko sekian kali lebih tinggi untuk terkena kanker payudara dibandingkan dengan mereka yang punya anak, punya anak. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingat juga kanker payudara ini ada yang secara tempat dia ada yang sporadis atau yang timbul acak, atau ada juga yang timbul familial. Jadi hereditary namanya, jadi diturunkan. Nah, itu ada mutasi gen di sana, dan itu 10%. Jadi familial breast cancer itu 10%. Jadi ada kasus-kasus yang dimana kita harus mencurigai faktor familial itu berperan. Jadi di sana kita harus bisa dilakukan tes genetik ya untuk mengetahui risiko itu. Kalau kita ada mutasi maka ada risiko yang lebih tinggi pada second generation. Jadi kepada anaknya, kepada itu ada. Jadi itu termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan. Faktor genetik, faktor estrogen, pola makan juga ya. Kenapa pola makan ya? Ya pola makan obesitas. Obesitas dianggap berisiko untuk kanker payudara. Jadi makin gemuk seorang wanita maka dianggap berisiko lebih tinggi seperti itu. Kenapa demikian? Karena estrogen itu bahan bakunya lemak. Jadi dianggaplah seperti itu ya. Jadi ya risiko ya enggak pasti. Ada juga yang gemuk tapi enggak kena kanker payudara. Ya, ilmunya adalah ilmu kemungkinan di sini, risiko kemungkinan ya. Jadi itu yang ini. Kalau ditanya lagi apalagi yang lain yang bisa membuat selain faktor makanan? Ya kalau saya boleh jawab, selain faktor familial maka yang lainnya adalah gabungan. Gabungan antara faktor stres, gabungan antara makanan, gabungan dengan paparan terhadap radiasi dan sebagainya, atau polusi dan sebagainya, itu juga berpengaruh. Polusi, siapa bilang polusi tidak membuat risiko? Polusi itu sudah jelas menimbulkan risiko terhadap kanker paru. Itu sudah terbukti.
di daerah yang polusinya tinggi, maka risiko kanker parunya akan naik. Jadi risikonya akan naik. Jadi ya mawas diri aja. Kalau kita tinggal di tempat yang sering macet, jadi tempat yang sering macet ya asap berkumpul ya udah jelas pasti daerah itu nggak baik buat kesehatan paru gitu misalnya ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari ini. Termasuk juga merokok, minum alkohol, ya itu budaya yang mengarahkan kita kepada pola hidup yang tidak sehat. Jadi kita ya nasihatnya untuk kanker payudara karena tidak ada yang spesifik, hidup sehat. Hidup sehat, makanan sehat, lingkungan sehat, pikiran sehat. Gitu ya. Ya stress management. Dan saya tahu ini Soul ini sangat membantu. Ya, sangat membantu, saya yakin sangat membantu. Karena nggak mungkin kita bergerak sendiri, dokter. Pasti dibantu oleh organisasi-organisasi seperti ini yang membantu dari sisi pendampingan. Nah, pendampingan terus terang saja kita di Indonesia nggak kenal yang namanya social worker. Tapi kalau di Barat itu ada social worker. Di Barat itu semua, kita belajar dari Barat ya, karena mereka sudah lebih dulu. Karena kita punya sumber daya belum dikembangkan aja. Banyak kok lokal genius kita yang ada di lontar-lontar itu sebenarnya ada, tapi belum kebuka aja. Itu kita ada social worker, di Barat itu ada social worker, ada yang namanya penyembuhan dengan pernah lihat enggak ya? Jadi kalau ada anak-anak terkena kanker itu dia didatangkan anjing lucu, itu imunnya bagus, ya imunnya bagus. Dari sini nggak bisa, binatang nggak boleh masuk rumah sakit. Itu ya misalnya ya. Tapi saya pernah lihat itu di beberapa tempat itu kadang-kadang anak-anak yang terkena kanker itu dibantu imunnya. Itu jelas terbukti. Pasti dengan studi. Gitu ya. Kerennya di Barat itu jurnalnya ada pasti. Tulisan ilmiahnya pasti ada. Jadi budaya menulisnya bagus. Jadi ya kalau dari sisi kalau boleh ada pesan sedikit ya. Untuk mereka yang terkena kanker, satu, Anda tidak sendiri. Itu pertama, Anda tidak sendiri. Anda tidak sendirian. Kemudian berbagilah. Ya, ketika Anda ketemu komunitas itu bagus, berbagilah. Tapi jangan lupakan nasihat dokter. Ya, jadi artinya kadang-kala mereka membandingkan. Oh, saya dapat ini kok, ini enggak. Oh, ntar dulu, masing-masing orang beda. Ya, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah hiduplah pada saat ini ya, jangan pada masa lalu. Masa lalu itu udah nggak akan balik. Terus, saya apalagi menanyakan berapa lama lagi saya hidup ya. Aduh, itu pasien kanker itu sering ngomong begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saya sudah 2 kali mengalami kejadian pasien kanker yang 6 bulan terakhir ya, 6 bulan setahun terakhir, yang nganter duluan pergi, duluan meninggal. Nggak diharap di atas kertas kan pasiennya ya. Ini pasien asing kan diantar oleh pasangan, diantar oleh adiknya, saudaranya. Ini yang nganter duluan, padahal yang nganter sehat. Ya, ada yang kena jantung, serangan jantung, ada yang COVID kemarin gitu misalnya. Nah jadi itu nggak bisa jadi ketika kita divonis kanker, maka apakah itu akhir dari segalanya? Enggak. Jadi itu harus ditekankan. Jadi kita berusaha sekali masuk ke area itu, karena masa depan itu kan siapa yang tahu? Siapa yang tahu masa depan? Jadi hiduplah pada posisi masa kini. Itu yang menurut saya, kalau pada pasien-pasien kanker itu perlu kita harus masuk ke dalam bahasan itu. Teruslah berkarya. Artinya gini, walaupun kita sakit, tapi kita masih berguna buat orang lain. Itu penting. Jadi kalau dia merasa, oh saya sakit, jadi nanti sisa hidupnya ya untuk meratapi. Itu nggak bagus.
Jadi ketika saya sakit, tapi saya masih bisa menolong orang lain. Wah, itu bagus. Jadi walaupun dia punya sisa waktu misalnya di atas kertas 3 bulan, tapi dalam 3 bulan itu dia membagi. Itu jauh lebih apa ya? Lebih bagus dibandingkan dengan dia hanya saya sakit, nangis di rumah. Nah, itu ya. Itu yang perlu kita tanamkan. Walaupun saya ngomong karena saya bukan yang sakit, mungkin gampang kelihatannya. Tapi ketika kita divonis, segalanya jadi susah. Gitu ya. Tapi paling tidak itulah yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat, karena terus terang salah satu kewajiban saya adalah selain di akhir ya, ini kan pencegahan yang terakhir ya, pencegahan primer, edukasi. Ini masuk edukasi. Pencegahan kedua adalah bagaimana mendapatkan pasien pada stadium dini, deteksi dini. Pencegahan ketiga adalah pengobatan yang tepat, Bu Gung. Yang keempat adalah pada mereka-mereka yang tidak bisa diobati, paliatif namanya. Nah, ini pada mereka-mereka yang sudah tidak bisa disembuhkan, ini ada tempatnya. Gitu. Jadi sebenarnya bentuk layanan saya adalah di 4 itu. Dan sisi yang paling banyak diambil memang yang mengobati yang tepat ini, tapi yang di sini jarang. Nah, dengan ada ini termasuk salah satu, dengan ada edukasi seperti ini, makanya kalau ada permintaan edukasi pasti saya berusaha untuk mengiyakan, karena itu bagian dari tugas seorang dokter di bidang cancer gitu. Sama-sama, mudah-mudahan sehat semua. Salam untuk semuanya.